Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dahu. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengawali ta'lim kita di hari atau di malam yang penuh berkah ini, mari kita doakan dahulu saudara-saudara kita yang hari ini sudah tiba di tanah suci. Karena hari ini sudah masuk tanggal 20 Zulqa'dah, ba'dal maghrib sudah masuk 20. Kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Kemudian kita yang belum berangkat diberikan kesempatan untuk berangkat, yang sudah berangkat juga diberikan rezeki untuk bisa datang ke Baitullah lagi. Yang kedua, kita berdoa agar pandemi segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan kehidupan normal kembali. Sebagaimana hari ini kita sudah bisa mengaji, dan tentunya kita berdoa untuk keberkahan bagi yang tidak bisa hadir karena sakit, bagi hal-hal yang banyak masalah dan musibah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita serta keluarga kita. Wa ala hadza an-niyah wa du'ain salih kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide yang saya tampilkan ini adalah slide ke-61. Artinya saya sudah bertemu di sini 61 bulan. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun lebih 1 bulan, yang ini merupakan lanjutan dari bab pernikahan tentang masa iddah. Ini terhenti 2 bulan yang lalu. Bulan pertama karena saya terlambat datang, bulan kedua masih lebaran. Insyaallah kita akan kaji bab iddah ini. Pertama kita akan uraikan pendapat fikih bagaimana iddah itu, lalu coba kita lihat kompilasi hukum Islam, bagaimana memandang iddah itu, apakah ada perbedaan yang prinsip, terus bagaimana waktu berkabung fikih memandangnya, lalu ternyata kompilasi hukum Islam juga mencatut tentang masa berkabung. Ini supaya kita tidak lagi menuduh bahwa hukum negara kita taghut, enggak. Ada memang beberapa hal yang sesuai dengan pandangan fikih, ada beberapa poin yang mungkin berbeda pengambilan hukum fikihnya. Nanti di bab warisan baru menarik itu. Banyak perbedaan yang mendasar. Kita masuk dulu masalah iddah. Dan rujukan kita adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam dan 4 beserta dalilnya. Ini sudah ada terjemahnya. Nanti bisa dilihat lebih detail. Kita mengambil teks aslinya, kita akan jelaskan. Al-iddatu bi kasril aini jam'u idadin wa hiya lughatan al-ihsa. Yang dimaksud dengan iddah adalah secara bahasa al-ihsa, menghitung atau menyensus. Jadi ihsa itu sensus bahasa Indonesianya. Menghitung diambil dari kalimat al-adad. Al-adad artinya bilangan. Jadi menghitung jumlah bilangan, listimaliha ala adadil aqra awil ashhuri ghaliban, untuk menghitung masa bersuci atau haidnya seorang wanita atau hitungan bulan secara umum, sehingga dikatakan iddatul mar'ah, iddah seorang perempuan itu adalah masa dia bersuci atau masa haid. Tapi negara kita mengambil pendapat masa bersuci. Meskipun ada 2 pendapat, mazhab Hanafi mengatakan masa haid, selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah masa bersuci. Perbedaan haid dengan suci itu nanti punya konsekuensinya. Kalau dia diceraikan dalam keadaan haid, berarti sudah masuk 1. Haid yang ketiga setelah suci sudah bisa dinikahi. Kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, sedangkan diambil pengertian maka dihitung 1.
nanti suci baru kedua dan seterusnya. Nah, jadi itu punya konsekuensi tersendiri. Sedangkan pengertian iddah menurut mazhab Hanafi, muddatun muhaddadatun syar'an linqidha'i ma baqiya min athariz zawaj. Yang dimaksud dengan pengertian iddah kata mazhab Hanafi adalah rentang waktu yang dibatasi secara syariat untuk menyelesaikan apa yang ada baginya dari pengaruh atau bekas pernikahan sebelumnya. Jadi mazhab Hanafi memandang iddah itu adalah untuk apa? Membersihkan rahimnya agar tidak bercampur dengan kalau ada datang lagi pasangan yang baru. Jadi iddah untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Sedangkan menurut pendapat jumhur adalah menurut ulama, berarti selain mazhab Hanafi berarti Maliki, Syafi'i, Hambali, iddah itu adalah muddah, masa atau waktu tatarabbasu fihal mar'ah, di mana seorang perempuan menunggu lima'rifati bara'ati rahmiha, untuk mengetahui apakah rahimnya sudah bersih atau tidak, au lita'abbud, atau karena memang semata-mata ibadah. Jadi mazhab Hanafi memandang iddah itu hanya membersihkan rahim. Sementara selain mazhab Hanafi, mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali tidak sebatas membersihkan rahim, tapi juga bagian dari ibadah. Karena dia bagian dari ibadah, maka dia harus menjaga tingkah lakunya. Au litafajju'iha ala zawjiha. Kata pengarang kitab ini, wa yumkinu ta'rifal iddah bi ta'rifin awdah. Untuk mengambil pendapat iddah lebih jelasnya lagi dengan menggabungkan dari dua pendapat mazhab Hanafi maupun Syafi'i, mazhab jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa itu iddah? Muddatun haddadaha syari' ba'dal firqah. Dia adalah waktu atau tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah setelah dia berpisah. Dia tidak katakan tolak, berpisah karena meninggal, berpisah karena cerai masih hidup. Yajibu alal mar'ah, diwajibkan bagi seorang wanita, lagi-lagi wanita, tidak untuk laki-laki, al-intizar fiha, untuk menunggu batas waktu itu, biduni zawajin, tanpa ada kegiatan pernikahan dengan orang lain, hatta tangqadiyal muddah, sampai berakhir masa tunggunya. Jadi sudah terjadi perbedaan. Mazhab Hanafi memandang iddah itu yang penting membersihkan rahim, sehingga kalau dia menikah sebelum masa habis iddah berdosa tapi nikahnya sah, karena hanya bersih, yang penting bersih. Sementara mazhab harus ulama, siapa itu Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau dia menikah masa iddah maka batal pernikahannya. Karena selain dia membersihkan rahim juga sebagai ibadah. Itu perbedaan prinsip dalam memahami konsekuensi hukum dari iddah tadi. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia sudah menikah tapi belum berhubungan suami istri? Nah, ulama sepakat wala iddata 'alal mar'ati qabla dukhul ittifaqan. Jadi tidak ada iddah bagi istri atau perempuan yang belum berhubungan suami istri. Jadi kalau dia sudah menikah, mohon maaf malam pertama serangan jantung belum disentuh, nah, dia besok bisa nikah lagi, tidak perlu menunggu iddah. Hukumnya apa? Iddah wajibatun syar'an. Hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi yang sudah menikah dan sudah berhubungan suami istri. Bagaimana mengukur hubungan suami istri? Sekedar mereka telah bertemu antara dua khitan, maka itu sudah dihitung berhubungan suami istri. Ada kaidah fikihnya dalam hadis iza massal khitanul khitana. Jika sudah bersentuh khitan sama khitan, maka wajib mandi. Dari situ standarnya. Selama belum bersentuhan pada daerah kubul, maka belum dihitung iddahnya jika suaminya meninggal sebelum berhubungan suami istri. Seperti apa model-model iddah? Yang pertama adalah iddatut thalaq, iddah kalau pisah hidup atau cerai hidup. Berapa iddahnya?
wal mutallaqatu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan perempuan-perempuan yang diceraikan dengan suaminya masih hidup maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. Mazhab Hanafi menerjemahkan quru dengan 3 kali haid. Mazhab mayoritas ulama selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menerjemahkan 3 kali bersuci. Apa konsekuensinya? Kan begitu. Kalau dia diceraikan suami dalam keadaan haid, maka belum dihitung 1, tunggu dia bersuci baru dihitung 1. Tapi kalau dia diceraikan suami dalam keadaan suci menggunakan pengertian haid, maka tunggu haid dulu baru dihitung 1. Nah, jadi ada konsekuensinya di situ. Dan kompilasi hukum Islam mengambil pendapat mayoritas ulama. Apa itu? 3 kali bersuci, bukan 3 kali haid. Ini supaya nanti tidak bingung ya. Nah, diterjemah 3 kali bersuci. Yang kedua, kalau suaminya meninggal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi iddatil wafah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Kalau meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Berarti 130 hari. Beda ya, kalau suami cerai hidup 3 kali bersuci atau 3 kali haid menurut pendapat mazhab Hanafi. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Lanjut. Bagaimana kalau iddahnya untuk perempuan yang dinikahi sebelum dia baligh, atau perempuan yang dinikahi sudah tidak lagi haid, atau perempuan yang dinikahi sedang hamil diceraikan? Bagaimana masa iddahnya? Pertama, bagi yang tidak lagi haid atau monopause atau anak kecil yang belum baligh, jika sudah berhubungan suami istri, kan begitu, maka iddahnya 3 bulan. Sedangkan ketika hamil diceraikan, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Tadi kita hitung, kalau cerai hidup sehat walafiat 3 kali bersuci, kalau meninggal 4 bulan 10 hari, kalau dia sudah tua, monopause, tidak lagi mensnya stabil atau sudah kering atau masih belum baligh 3 bulan, dan kalau hamil sampai dia melahir. Ini penting. Penting bagi suami harus memperhitungkan perasaan istrinya, dan penting bagi istri agar tahu, jangan minta-minta cerai aja. Dia harus tahu posisinya. Kenapa? Karena nanti ketika hamil beda, ketika dia sudah tua beda, ketika dia masih hidup beda, ketika meninggal juga berbeda. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Nah, inilah oleh para ulama disebut dengan ta'abbudi, perkara yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dijelaskan karena sudah begitu ketentuannya. Itu namanya amrun ta'abbudi. Wa amma sunnah. Sunnah tadi jelaskan, saya teruskan saja. Kemudian ijma' ulama sepakat wajib iddah fil jumlah, ikhtalafu fi anwa'in minha, tapi mereka berbeda dalam penerapannya. Tapi secara prinsip sepakat ada iddah. Muncul pertanyaan, hal 'ala ar-rajul iddah? Apakah laki-laki perlu ada iddah? Tadi saya katakan di awal, laisa 'ala ar-rajuli iddatun bil ma'nal istilahi. Fayajuzu lahu ba'dal firqah mubasharatan an yatazawwaja bi zawjatin ukhra ma lam yujad mani'un syar'i. Nah, ini yang orang banyak lupakan. Jadi suami yang menceraikan istrinya atau digugat cerai istrinya tidak ada masa iddah atau meninggal istrinya, dia bisa menikah kapan saja. Malam yujad mani'un syar'i, dengan catatan tidak ada hal secara syariat yang menghalanginya. Misalnya suami tersangka membunuh istrinya, maka belum boleh sampai clear masalahnya. Misalnya istrinya meninggal tapi hilang, belum ditemukan jasadnya, nah, itu belum boleh sampai nanti kepastian dia sudah
meninggal. Nah, ini namanya mani syar'i. Tapi ada namanya hukum urfi. Ya pakai perasaan lah, kan begitu. Meninggal istri ya atau bercerai, tunggulah 1-2 bulan kan begitu. Masa paginya menangis, sorenya ketawa, nauzubillah itu. Paginya menangis pingsan-pingsan, sorenya ketawa joget-joget. Artinya paginya dia menghadiri pemakaman istrinya, sore dia sudah akad nikah kan? Enggak pantas. Nah, tapi secara hukum fikih tidak ada larangan untuk itu. Lalu bagaimana kalau istrinya ahlul kitab? Ada namanya istri selain muslimnya ahlul kitab. Kan ada yang menikah nikah sipil ya, beda agama. Apakah ada iddah atau tidak? Kan ada kan kasus yang menikah beda agama kan? Ada yang menerjemahkan ahlul kitab, ada yang nikah beda, pokoknya nikah beda agama aja. Apakah mereka wajib iddah atau tidak? Nah, itu muncul pertanyaan. Nah, fikih sudah membahas itu. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi, tidak wajib perempuan non muslim itu ada iddahnya, baik itu ahlul kitab atau itu kafir atau musyrik, tidak ada. Tapi mayoritas ulama, berarti selain mazhab Hanafi nih, siapa itu? Maliki, Syafi'i, Hambali, dan 2 murid Imam Abu Hanifah, Asy-Syibani dengan Abu Yusuf. Ada 2 muridnya besar terkenal, itu menyatakan wajib iddah kalau perempuannya zimmi. Apa itu zimmi? Perempuan yang di bawah perlindungan negara Islam. Jadi dia non muslim tapi di bawah perlindungan Islam, zimmi namanya. Nah, berarti kayak kita sekarang ini kalau diterjemahkan zimmi itu adalah non muslim ahlul kitab, maka dia harus ada iddah. Karena zimmi itu saudara sebangsa setanya tapi tidak bermusuhan kita. Beda dengan harbi. Harbi berarti yang menjadi musuh kita yang akan siap memerangi kapanpun saja. Jadi Rasulullah mengatakan kalau dia di bawah perlindungan Islam, maka zimmi, maka dia ada iddahnya. Tapi negara kita mengambil pendapat yang tidak beragama Islam, tidak ada kewajiban iddah karena kompilasi hukum hanya untuk umat Islam. Ngambil pendapat apa? Pendapatnya mazhab Hanafi. Jadi enggak benar semua Syafi'i tidak. Komunitas mengambil mazhab Hanafi. Padahal mayoritas mengatakan ada kalau dia zimmi atau kafir zimmi di bawah lindungan umat Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas. 1, at-ta'arruf ala bara'atir rahmi, memastikan kandungannya bersih, tidak bercampur dengan sebelumnya. Yang kedua at-ta'abbud. Yang kedua adalah itu bentuk bagian ibadah. Yang ketiga, i'ta'ul fursah al-kafiyah liz-zawji ba'da at-talaq liya'uda li zawjatihi al-mutlaqah atau mutallaqah. Jadi biar supaya suami itu berpikir, dikasih waktu berpikir dia. Jangan sembarangan menceraikan. Atau istrinya berpikir, jangan sembarangan buat cerai, dikasih 3 berpikirkan dulu baik-baik kan begitu. Nanti mau balik lagi kan tidak ada masalah. Kalau masih tolak 1, baik kembalinya dengan baik-baik. Kalau sudah tolak 2, kembali dengan akad baru. Kalau sudah tolak 3, kembalinya dia harus menikah perempuannya dengan laki-laki lain, nikah baik-baik, cerai baik-baik, baru bisa balik lagi. Jadi ada batasnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan Hambali berpendapat sebenarnya iddah itu ada yang lebih penting, agar calon atau suami barunya, pasangan barunya itu punya kepastian bahwa nanti kalau lahir anak itu pasti anaknya, bukan anak orang lain. Jadi iddah itu sebenarnya menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kehormatan perempuan tersebut, dan menjaga kemuliaan suaminya. Sehingga kalau iddah sudah dijalankan, terus lahir anaknya mirip dengan mantan suaminya, tidak boleh dituduh. Kan begitu? Karena sudah mengikuti iddah. Tapi kalau nggak ada iddah, kemungkinan. Sampai sebegitu hukum kita mendetilkan hukum iddah ini, nggak main-main. Menjaga keutuhan rumah tangga, kehormatan wanita, kemuliaan suami. Kita kan kalau mendengar ini, Pak Ustadz serigid itu ya. Begitulah hukum fikih itu, dijelaskan detil, cuman kita nggak baca aja. Rigid dia, sangat detil dan tidak main-main. Sebab boleh iddah, nah, ini saya lewatkan saja. Tentu karena perceraian, tentu karena kematian. Nah, selama iddah dia harus apa? Iltizamul mar'ah bihurmatin tsabitah. Jadi selama iddah
dia harus menjaga kehormatannya. Sebagaimana dia masih punya suami ketika suaminya masih ada, maka begitulah masa iddah. Sehingga kalau suaminya meninggal atau bercerai, misalnya diceraikan nih dari masa iddah, tiba-tiba suaminya meninggal, maka dia dapat warisan. Kan kalau meninggal otomatis kan dapat warisan ya. Ini misalnya cerai, iddahnya kan 3 kali bersuci, betul? Nah, lagi masa iddah, tiba-tiba suaminya meninggal, dia dapat warisan karena masih masa iddah. Sampai begitu nanti perhitungannya. Tapi kalau sudah habis iddahnya, meninggal suaminya, dia tidak dapat karena hubungannya sudah selesai. Yang kedua, orang yang telah bercerai dengan masa iddahnya juga harus memperhatikan keluarnya itu kapan. Hurmatul khurud, dia perhatikan kapan keluarnya, menjaga diri. Ya sebagaimana dia masih menikah saja. Jangan keluar malam, jangan sudah suami nggak ada, kelayapan pulang pagi-pagi berangkat subuh, pulang subuh kan. Ya sampai iddah selesai dulu. Karena dia seperti masih ada suami. Kemudian dipastikan perceraiannya benar, kemudian dia tidak boleh menikah dengan orang lain, bahkan dengan saudara sendiri. Artinya ada saudaranya, kerabat yang ingin lamar, sampai dia iddahnya selesai, karena dia masih status sebagai istri orang yang dalam masa tunggu. Jenis iddah, ada iddah dengan masa bersuci, ada iddah dengan hitungan bulan. Masa bersuci tadi cerai hidup, hitungan bulan kalau meninggal, dan yang monopos atau belum balik. Ada juga dengan hamil kalau dia sedang hamil. Dan jenis-jenis iddah saya kira sudah saya jelaskan tadi di awal. Kita lanjut, quru' tadi, pendapat Hanafi dengan Hambali itu haid, sedangkan Maliki dengan Syafi'i itu adalah bersuci. Meskipun di lain hanya Hanafi saja, tapi di sini dijelaskan Hanafi dengan Hambali maksudnya 3 kali haid, sedangkan Syafi'i dengan Maliki itu adalah 3 kali bersuci. Jadi yang dipakai oleh negara kita adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i atau jumhur, yaitu dengan 3 kali bersuci untuk yang cerai hidup. Dan khilafnya tadi yang saya katakan, apa itu? Kalau dia diceraikan dalam keadaan haid, bagi pendapat mazhab Hambali dan Hanafi hitungannya 1. Tapi kalau menurut Maliki, Syafi'i hitungannya belum. Dan pengarang kitab ini, dan ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili, orang Suriah, dia mengatakan pendapat pertama jauh lebih kuat. Jadi pendapat mazhab Hambali, Hanafi menurut beliau itu kuat. Apa itu? 3 kali haid. Tapi negara kita mengambil pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i 3 kali bersuci. Ini supaya nanti tidak kebingungan ya. Jadi pengarang kitab ini dia katakan warrajih ladayya. Lihat kalimatnya ya. Ini salah satu konsistensi seorang ulama itu, dia langsung mengatakan setelah menjelaskan pendapat mazhab Hambali dengan Hanafi hitungannya 3 kali haid, Maliki, Syafi'i 3 kali bersuci. Apa kata pengarang ini? Warrajih ladayya huwa ra'yul awwal. Dan menurutku, kata pengarang kitab yang kita bahas ini, pendapat pertama itu jauh lebih kuat. Meskipun di negara kita yang digunakan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu 3 kali bersuci. Ini supaya nanti tahu perbedaannya. Mana tahu nanti anaknya tugas di Eropa atau di mana, Ustadz di sana 3 kali haid hitungannya. Oh iya, memang ada pendapatnya. Yaitu mazhab Hambali dan Hanafi. Kan Hanafi itu daerah Afrika, Hambali itu daerah Asia Tengah ya. Eropa, kalau Syafi'i kan Asia Tenggara, Maliki di Timur Tengah ya. Penyebaran mazhabnya. Sinnul Ya'si, ada perdebatan tentang perempuan yang dihitung dia itu monopos. Jadi kan tadi saya katakan kalau iddah perempuan yang dihitung monopos itu 3 bulan, sama seperti perempuan yang belum balik tapi sudah diambil istri 3 bulan. Kalau dia sehat 3 kali bersuci atau 3 kali haid. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Terjadi perbedaan menghitung
Al-mar'atul ayisah, perempuan yang monopos atau tidak produktif haidnya lagi itu berapa tahun umurnya? Mazhab Hambali menerjemahkan monopos itu umur 50 tahun. Anna haddal iyas khamsuna sanah. 50 tahun masanya. Sedangkan mazhab Hanafi itu menerjemahkan masa monopos khamsin wa khamsin, 55 tahun. Jadi Hambali 50 tahun, Hanafi berapa? 55 tahun. Syafi'i mengambil ketentuan 62 tahun. 62 tahun. Sedangkan Maliki mengambil kesimpulan monopos itu adalah 70 tahun. Jadi sudah ada perbedaan kan? Kan muncul pertanyaan, kok bisa beda-beda mereka? Karena Hambali itu tinggalnya di Irak. Mungkin masyarakat Irak dilihatnya 50 sudah tidak produktif. Maka dia mengambil, kan jadi para ulama itu hebatnya, dia meneliti memang. Meneliti. Jadi diteliti, ditanya kepada jemaah perempuan itu, didata sama dia, baru disimpulkan. Rata-rata monopos 50 tahun, sehingga mazhab Hambali menetapkan monopos seorang perempuan 50 tahun. Jadi kalau dia diceraikan oleh suaminya umur 50 tahun, patokannya bukan 3 kali bersuci tapi 3 bulan. Itu nanti konsekuensinya. Mazhab Hanafi itu 55 tahun. Di Kufah ini, di Baghdad. Mungkin masyarakatnya dia melihat setelah disensus, kan begitu ya. Kalau sekarang itu, kalau yang lagi kuliah, silakan isi angket kuesioner itu. Di datanya, oh ternyata monopos itu 55 tahun. Dia di wilayah Kufah, Irak. Hambali dengan Hanafi dekat ya. Jadi kedekat antara 50 sampai 55. Syafi'i pertama dulu di Irak, pindah ke Mesir. Dia melihat mungkin di Mesir masa tidak produktif lagi 62 tahun. Kan begitu? Imam Maliki tinggalnya di Madinah. Lebih keren lagi, 70 tahun. Saya ketika baca ini senyum-senyum juga. Apakah negara kita mengambil masa produk tidak PNS pensiun itu dari sini gitu? Apa mereka pernah tinggal di Irak, tinggal di ini gitu? Kan PNS kita kan 55 tahun ya. Masa tidak produktif pensiun kan? Kalau guru 60 tahun. Apakah yang 60 dia ngambil di Mesir kan begitu ya? Tapi nggak ada yang mengambil ke mazhab Maliki. 70 tahun. Kita kan rata-rata kalau saya tanya PNS itu 55 tahun sudah pensiun, 58 atau 60. Kita hakim pernah saya dengar 70 ya. Kalau hakim agung 70. Mengambil mazhab Maliki dia. Tapi kan itu untuk laki-laki. Tapi kalau ini untuk perempuan, dihitung perempuan itu monopos, itu di mazhab Maliki 70 tahun. Jadi kalau dia diceraikan umur 69 tahun, maka berapa lama iddahnya? Masih 3 kali bersuci, bukan 3 bulan. Atau meninggal suaminya, itu beda lagi karena dia meninggal. Mau dia monopos, mau aktif tidak, itu sama 4 bulan 10 hari. Ini kasusnya kalau perempuannya masih hidup. Berarti ada 3. Normal, belum balik, ketiga monopos atau sudah tidak produktif lagi haidnya. Jadi 50 mazhab Maliki, mazhab Hambali, 55 mazhab Hanafi, 62 mazhab Syafi'i, 70 mazhab Imam Maliki. Ini supaya perbedaannya. Kemudian standar perempuan dikatakan haid. Ulama menghitung rata-rata perempuan haid itu adalah umur 9 tahun. Jadi menurut pandangan fikih, umur perempuan haid itu adalah umurnya 9 tahun. Tapi tergantung aja. Yang jelas kalau sudah haid rata-rata dikatakan 9 tahun itu sudah haid perempuan itu. Berarti sudah dewasa. Kemudian bagaimana kalau dia mustahadah? Mustahadah kita sudah kemarin jelaskan sebelumnya bahwa mustahadah itu berarti patokannya setelah haid ada yang 7 hari, maksimum 15 hari, maka hari ke-16 itu dihitung sudah sakit, bukan lagi haid. Perempuan yang tahu ini istihadah biasanya. Saya tidak bahas lagi, kita lewat saja. Oke.
Bagaimana kalau perempuan umur 9 tahun belum haid? Oke? Sampai 15 tahun nggak haid-haid? Mungkin saja kan? Ulama sepakat kalau sudah perempuan berumur 15 tahun itu sudah dihitung baligh. Saya bacakan di sini. Sinnul bulugh fil ghalib idza lam tahidil mar'ah bittifaqil madahib 15 sanah. Jadi kalau perempuannya ternyata kan standarnya 9 tahun sudah haid, ternyata sampai umur 15 tahun nggak haid-haid, mungkin berbeda perempuannya atau ada kelainan, maka 15 tahun setelah itu dia sudah dihitung baligh, sehingga ketika dia menikah umur 15 tahun maka hitungan perceraiannya seperti dewasa. Nah, saya ingin garis bawahi, luar biasa ulama fikih sampai meneliti sedetail itu. Jadi kan berarti tahun itu dihitung sama dia, jumlah baru dikasih kesimpulan. Jadi pengambilan hukum itu setelah dikumpulkan datanya, dilihat ekuivalensinya, rata-ratanya, average-nya, baru diambil. Nah, kalau kita udah enak pakai Excel, klik average, keluar deh. Nah, itu luar biasa itu. Berarti ilmu matematikanya mereka kuat ini. Dihitung dulu, dikumpulkan, baru dibagi, baru diambil rata-ratanya. Sekarang bagaimana kalau iddah suaminya hilang? Yang saya katakan tadi, berapa lama? Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, itu masa menunggunya adalah dengan memastikan status hidupnya berapa lama. Kalau Maliki Hambali langsung dibuat 4 tahun. Jadi kalau udah 4 tahun tidak ada kabar, langsung dihitung dia meninggal dunia, ya maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Syafi'i, huwa hayyun fi haqqi nafsihi, selama belum ditemukan dan belum ada keputusan hakim, maka dia masih dihitung hidup. Jadi kalau mazhab Hanafi Syafi'i menyerahkan ke hakim. Kalau hakim sudah mengatakan ini sudah meninggal, keluar keputusan qadhi, maka baru berlaku. Tapi kalau Maliki Hambali, kalau sudah 4 tahun meskipun hakim belum memutuskan dia meninggal, udah dihitung meninggal, perempuan segera beriddah 4 bulan 10 hari, dianggap suaminya sudah meninggal. Ini kita lanjutkan, tidak perlu lagi kita lewatkan. Sekarang kalau diceraikan dalam keadaan suami hidup, lalu suaminya meninggal dunia, maka masa tunggu 3 kali bersuci itu berubah otomatis menjadi iddah meninggal. Jadi misalnya diceraikan ini oleh suaminya Januari, berarti kalau hitungan bersucikan berarti April lah habis ya. Ternyata Februari suaminya meninggal, maka otomatis dari Februari 4 bulan 10 hari kemudian baru dihitung iddahnya. Jadi otomatis berubah kalau suaminya meninggal. Tapi kalau cerainya sudah tolak 3 itu berarti kan tolak selama-lamanya, itu enggak berpindah, ya sesuai dengan standarnya saja. Itu untuk tolak 1 dan tolak 2, tolak rujuk ya, yang masih bisa rujuk. Kalau tolak bain kan sudah nggak bisa rujuk, tolak 3 sudah nggak bisa rujuk, itu sesuai dengan masa tunggunya. Meskipun di tengah-tengah dia meninggal, ya sudah, itu tetap sesuai dengan masanya. Tapi kalau tolak rujuk, tolak 1, tolak 2, itu hitungannya langsung dia meninggal 4 bulan 10 hari. Ini kita lewatkan. Oke. Sekarang apa hak orang yang diceraikan ketika masa iddah? Apa haknya? Haknya ketika diceraikan selama masa iddah apa itu? Tempat tinggal dan nafkah. Jadi kalau masa iddah itu suami masih wajib menafkahi. Kalau nanti sudah habis masa iddahnya, baru yang dinafkahi hanya anaknya, istri sudah enggak. Kalaupun istri dibayar, itu upah menjaga anaknya, jadi dianggap sudah orang lain. Ya, jadi kalau misalnya masih iddah, dinafkahi, diberikan tempat tinggal, makanya kalau ada cerai gitu ya, dia tidak boleh suruh pergi dari rumah. Belum, masa iddah belum habis, ya masih bisa tinggal ya. Karena dapat hak tinggal sama nafkah. Tapi kalau sudah berakhir, hanya hak nafkah untuk anaknya, dia tidak lagi berhak. Kita lewatin saja ya, itu lewat saja, tidak begitu ini. Oke, ketika dia dalam keadaan iddah, apa? Diharamkan dilamar. Jadi nggak boleh tunangan ya, lagi iddah nggak boleh. Kalau bilang, Pak, nanti putrinya sama saya Pak ya,
Ya insya Allah itu bukan janji, karena lagi iddah. Habis iddahnya siapa cepat dia dapat. Gak ada pesan-pesanan ketika masa iddah. Yang kedua, diharamkan pernikahan, sama. Yang ketiga, apakah boleh keluar rumah? Kan begitu. Menurut mazhab Hanafi ada perbedaan. Kalau masih hidup diceraikan, maka masa iddahnya dia tidak boleh keluar siang dan malam kalau cerainya hidup. Tapi kalau meninggal ya nggak boleh keluar malam hari. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Maliki Hambali boleh-boleh saja kalau ada kebutuhan. Mazhab Syafi'i tidak dibolehkan kecuali karena uzur. Nah, jadi saya ingin menjelaskan ini. Kan ada kan perempuan yang suaminya meninggal ya. Boleh nggak dia keluar ikut pengajian? Kan itu pertanyaannya ya. Kalau merujuk pendapat mazhab Syafi'i, hanya untuk uzur dia boleh keluar. Berarti pengajian nggak masuk. Misalnya ngurus paspor, ngurus KTP, bayar rekening listrik, nah itu uzur, dia harus keluar, betul? Tapi kalau untuk ngaji, nggak. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dengan Hambali, yang penting dia ada kebutuhan keluar boleh ngaji, silahkan saja, nggak ada masalah. Karena itu kebutuhan dia mengisi rohani daripada di rumah dia kan, nah, berkunjung kita boleh, nggak ada masalah. Tapi mazhab Hanafi, kalau iddahnya karena cerai hidup, maka dia tidak boleh keluar siang maupun malam. Tapi kalau cerainya karena suaminya meninggal, maka yang tidak boleh keluar malam, keluar siang nggak ada masalah. Nah, jadi kalau yang mengatakan kita pengikut mazhab Syafi'i Pak Ustadz, ya berarti jangan keluar kecuali uzur. Tapi Pak Ustadz saya ingin ngaji. Ya, minta sama pengajiannya hibrid online atau nanti minta rekamannya kan begitu. Nah, tapi Pak Ustadz saya ingin keluar ini, ya sudah mengambil pendapat mazhab Maliki dengan Hambali mutlak, silahkan keluar, yang penting untuk keperluan. Nah, tapi kalau keluar ketemu dengan mantannya janjian tidak boleh. Ini dalam kajian apa? Keluar untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Karena iddah itu tidak boleh lamaran, tidak boleh pernikahan, dan tidak boleh ada janji. Iddah itu dia masa menunggu sampai bersih rahimnya dan bagian dari ibadah. Masa berkabung. Bolehkah perempuan kalau meninggal suaminya dia berhias? Oke. Nah, kan kalau meninggal suami berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, kalau untuk berhias pakaian-pakaian yang bagus itu berapa lama? Nah, sepakat 4 bulan 10 hari dia masa iddahnya, kan begitu, maka sama juga selama 4 bulan 10 hari itu juga sama dia tidak berhias. Artinya iddah menunggu juga sama apa? Jangan berpakaian norak berlebihan selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang saya bilang tadi kepantasan. Kalau istri saja diatur 4 bulan 10 hari tidak bersolek berhias menghormati suaminya, harusnya suaminya pun kalau bisa janganlah keterlaluan. Meninggal istri pagi, sore nikah lagi. Nah, itu kan tidak beradab ya. Kalau alasannya darurat, kalau nggak nikah nanti bahaya. Saya kira bisalah dikasih waktu. Nah, karena perempuan juga dikatakan di situ, bahkan hadisnya luar biasa. Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan muslimah beriman kepada hari kemudian untuk bersedih lebih dari 3 hari. Sedihnya itu dilarang maksimal 3 hari, kecuali atas suaminya itu 4 bulan 10 hari. Jadi seorang perempuan muslimah itu nggak boleh sampai bersedih, nggak bersolek lebih 3 hari karena dia harus cantik terhadap pasangannya. Tapi kalau suaminya meninggal itu 4 bulan 10 hari. Jadi ada empatilah kepada istri. Kalau suaminya meninggal dia bertahan 4 bulan 10 hari karena perintah hadis begitu. Nah, suami meskipun tidak ada perintah hadisnya, paling tidak juga menggunakan perasaan yang sama. Tapi Pak Ustadz kan boleh? Boleh. Karena saya tidak bicara hukumnya, bicara empatinya. Kan begitu? Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ikut pengajian ini, suatu masa dia kepingin sama ada seorang duda yang keren, dia tahan dirinya. Jangan mau juga. Oh, saya nggak enak. Karena saya belajar ngaji kemarin, perempuan kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari, ya, saya nunggu dulu lah. Nah, ini kalau diikut ngaji jadi saling menjaga perasaan itu.
Kemudian ihdad itu ya tadi tidak berzina. Berzina itu artinya zina ya, bukan berzina. Zina itu tidak berhias norak, standar saja, tidak memakai wangi-wangian, tapi bukan berarti nggak pakai wangi sama sekali. Kalau bau juga kurang bagus ya. Tidak terlalu mencolok, tidak memakai hiasan banyak gitu. Artinya standar saja, tidak boleh melewati ini, tidak berinai dan lain sebagainya. Pakaian juga yang standar, jangan pakaian-pakaian yang membuat orang jadi tertarik melihatnya. Ya Allah, itu janda cakep banget. Nah itu nanti dulu itu. Harus memastikan apa? Menjaga dirinya. Kemudian terkait dengan hak waris, apabila meninggal seorang suami atau istri sebelum berakhir iddahnya, kalau dia tolak raj'i, tolak rujuk 1-2, maka dia berhak atas warisan. Tapi kalau tolaknya tolak 3, tolak bain dan sehat, maka tidak dapat warisan. Jadi kalau tolak 1, tolak 2, iddahnya belum berakhir meninggal, dapat warisan. Sudah? Kalau tolak 3 meninggal nggak dapat warisan. Tapi kalau dalam tolak 3 dalam keadaan sakit meninggal, dapat warisan. Misalnya begini, suami menceraikan, tolak 3, sehat semua ini, meninggal nggak dapat warisan. Mungkin suaminya marah sama istrinya karena waktu sakit nggak diladenin, aduh ditolaknya 3, kan begitu ya, kan dalam sakit tuh. Maka kalau meninggal dia masih dapat warisan. Karena kenapa? Pendapatnya karena mungkin bisa jadi diceraikan suaminya sedang sakit, dia lagi marah. Jadi ulama mengatakan wa in kana talaqu baina usalasan fi halil marad fa in kana bi ridaha la taris bil ijma' wa in kana bi ghairi ridaha fa innaha taris. Jadi kalau tolak 1-2 meninggal belum masa iddah dapat warisan, kalau tolak 3 enggak dapat warisan. Kalau dia sehat, kalau suaminya dalam keadaan sakit, kalau memang istrinya yang minta cerai enggak dapat warisan, tapi kalau suaminya mencerai dia menolak untuk diceraikan masih dapat warisan. Tapi kalau ditanya pendapat secara umum, tolak rujuk 1-2 dapat warisan, tolak bain tidak dapat warisan. Meskipun iddahnya belum berakhir. Kita lihat bagaimana kompilasi hukum Islam. Semua ada waktu ya. Kita lihat seorang istri, pasal 153 kompilasi hukum Islam, instruksi presiden tahun 1991. Bagi seorang istri, atau 90 kalau tidak salah ya, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qoblad dukhul. Nah, kecuali sebelum berhubungan suami istri. Lihat ya. Jadi iddah itu wajib yang sudah berhubungan suami istri dan iddah meninggal dunia. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Jadi hukum Islam lebih detail lagi. Meskipun nggak berhubungan suami istri, sudah. Tadi kan kalau nggak berhubungan nggak ada iddah, mau meninggal mau ini. Tapi hukum kita mengatakan mau berhubungan tidak berhubungan kalau suaminya meninggal itu tetap iddah 130 hari. Ini kompilasi hukum Islam. Dia lebih bagus. Kenapa? Berhubungan nggak hubungan, kalau meninggal 130 hari, 4 bulan 10 hari. Oke? Tapi ditambah mau berhubungan atau belum berhubungan sama. Tadi kan kalau di fikih kalau sudah berhubungan dihitung iddah, kalau belum kan enggak. Yang kedua, apabila karena putus perceraian maka 3 kali bersuci dengan hitungan 90 hari kira-kira. Sementara tadi pendapat yang kuat menurut kitab ini pendapat haid kan, 3 kali haid, ini 3 kali bersuci. Kita mengambil pendapat Maliki dengan Syafi'i. Apabila hamil maka waktu tunggunya sampai melahirkan. Apabila putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan. Nah, ada perbedaan. Kalau tadi pendapat fikih meskipun dia hamil meninggal suami 4 bulan 10 hari, kalau kita mengambil pendapat apa? Kalau hamil mau meninggal atau cerai hidup tetap sampai melahirkan. Ini poinnya. Berarti sama nggak dengan materi fikih? Sama. Bahkan dia lebih lengkap. 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul. Belum ada hubungan, jadi dipisah. Kalau dia cerai hidup, belum berhubungan suami istri, tidak ada waktu iddah. Kemudian bagi perkawinan yang putus karena perceraian, cerai hidup, tenggang waktunya dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama, bukan karena jatuh hitungan pribadi kita, ke laporan sana baru dihitung. Tapi kalau meninggal itu sejak kematian suami tanpa menunggu keputusan pengadilan agama.
Ini perlu tahu ini, yang biasanya yang PNS ya, biasanya harus ikut peraturan. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya 3 kali waktu haid. Ini sama. Ayat kelima, bukan karena menyusui maka iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi bila 1 tahun tersebut ia haid kembali maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Jadi ini terkait dengan kalau dalam keadaan dia menyusui anaknya. Jadi lagi sudah melahirkan kan menyusui anak, itu dihitung setahun. Di fikih tadi tidak dibahas. Patokannya yang penting kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, 3 kali bersuci. Sedangkan kalau melahirkan menyusui nggak dibahas di fikih. Ini dibahas, menyusui dihitung 1 tahun karena dia sampai selesai disapih. Kemudian kalau dia haid maka dihitung kembali lagi 3 kali bersuci. Apabila istri dalam tolak rujuk, tolak 1-2 iddah lalu meninggal suaminya, maka iddahnya berubah menjadi iddah kematian, sama dengan fikih tadi. Jadi kalau tolak rujuk 1-2 meninggal suami, berpindah ke 4 bulan 10 hari, sama pendapat fikihnya. Terus karena khulu, fasakh dan li'an berlaku iddah tolak. Jadi kalau istri minta gugat cerai atau suami menuduh istri berzina lalu dili'an, difasakh, itu masa iddahnya seperti tolak 3 kali bersuci. Bagaimana kalau khulu? Itu perempuan menggugat cerai. Jadi seperti cerai biasa, berarti 3 kali bersuci, atau dipisahkan oleh hakim karena beda agama atau terjadi permasalahan syariat, dipisah, dipasakh namanya. Kita pernah bahas, dirusak karena dia beda agama, murtad lain sebagainya, itu juga sama 3 kali bersuci. Atau dili'an, dituduh istrinya selingkuh, diceraikan, maka itu samanya 3 kali bersuci, sebagaimana perceraian biasa. Waktu berkabung, pasal 170. Istri yang tidak mati oleh suami wajib berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berjuga cita, sekaligus menjaga timbulnya fitnah, sama dengan fikih. 4 bulan 10 hari. Jadi berkabungnya sama dengan masa iddah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Nah, ini yang bagus nih, yang saya katakan tadi. Di fikih nggak dibahas. Tadi kan kata fikih, meninggal istrinya pagi ini dikuburkan, sudah pulang dari kuburan akad nikah boleh. Hukum fikih. Tapi apa kata kompilasi hukum Islam? Ayat 2 170, suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Patut nggak istri meninggal pagi menangis pingsan-pingsan tanda cinta, sore udah nikah lagi, manggil organ tunggal lagi, kan nggak pantas. Nah, jadi hukum kita bagus, mengikuti pendapat para ulama fikih, bahkan menambahkan suami ada kepatutan dan tidak ada dasar hukumnya. Saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah haghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab irtaji lathman a'tab jud bil jawab marhaban qad